Kebahagiaan itu sebenarnya bersumber dari hati dan pikiran kita yang sudah mengalami pemulihan. Begitu juga kesulitan. Kesulitan itu juga bersumber dari hati dan pikiran yang belum dipulihkan. Jadi target firman Tuhan ini sebenarnya pemulihan hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiran kita sudah dipulihkan, tak usah pergi ke Pulau Bali jauh-jauh untuk berwisata. Di teras rumah aja pun saudara akan merasakan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Amin. Makanya tak usah gengsi dalam menjalani hidup. Karena gara-gara gengsi lah makanya banyak manusia tertekan dalam menjalani hidupnya. Karena gengsi dia akhirnya memaksakan segala sesuatu. Beli mobil nggak mampu kredit tapi dikrediti. Beli peralatan rumah tangga belum punya mampu keuangannya untuk kredit, dibeli semuanya. Minjam uang sana sini, sebenarnya nggak mampu dia untuk mencicilnya, tapi tetap dia pinjam. Akhirnya apa yang terjadi? Hilanglah sukacitanya. Hanya gara-gara gengsi, akhirnya hancur hidupnya. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 13, firman Tuhan mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ini loh pernyataan Rasul Paulus. Dia belajar mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Dia tidak terlalu memaksakan dirinya harus ini, harus begini, harus begitu, harus punya ini, punya itu. Makanya banyak orang gara-gara gengsi memaksakan diri, akhirnya mengalami kehancuran, mendapatkan tekanan. Ayat yang ke-12, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Jadi bukan berarti Rasul Paulus ini nggak tahu apa itu kelimpahan, nggak tahu apa itu kekurangan. Dia tahu sekali, tapi dia belajar untuk mencukupkan apa yang ada padanya untuk dia nikmati. Makanya dia nggak mendapatkan tekanan dalam menjalani hidup. Ayat yang ke-13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Jadi segala masalah dalam hidup ini itu dapat kita tanggung di dalam Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita di saat kita mendapatkan persoalan. Amin. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Itu loh janji Tuhan. Dia sekali-sekali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita selama kita mau datang kepada Tuhan. Jadi dari ayat ini kita harus belajar bahwa kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Tak usah gengsi dalam menjalani hidup ini. Apa yang saudara punya, nikmati. Kalau saudara mempunyai berkat berlebih, kalau memang sudah waktunya beli mobil, beli mobil. Kalau ingin beli rumah, beli rumah. Tapi kalau belum, jangan memaksakan diri hanya gara-gara gengsi. Hancur nanti hidupmu. Haleluya. Karena Rasul Paulus sebelum mengikut Tuhan, dia itu pun sebenarnya orang yang berkelimpahan. Karena dia ini orang Farisi dan sangat dihormati sebelum dia menjadi pengikut Kristus. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, firman Tuhan mengatakan, "Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh